Perkenalkan, kami dari kelompok 9 multikultural. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Saimani Azamra dengan NIM 2021 01506. Saya Revi Nezia Malika dengan NIM 2021 015 104. Saya Putri Priagun dengan NIM 2021 01514. Saya Angelia Satira dengan NIM 2021 01509. Saya Maria Rizkyawati NIM 2021 Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Indonesia terdiri dari ribuan suku bahasa. Masing-masing pulau memiliki sukunya sendiri. Masing-masing suku memiliki ciri khasnya sendiri. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut KBBI, suku bahasa adalah kesatuan nasional atau sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran dan akan identitas perbedaan kebudayaan khususnya bahasa. Dari sekian banyak suku bahasa yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu suku guna. Maka dari itu, saya beserta teman-teman akan menjelaskan atau memberikan pemaparan mengenai suku guna. Suku Bunak atau yang dikenal juga dengan suku Marai adalah salah satu suku asli yang mendiami Kabupaten Belu bagian tengah sekitar Kecamatan Lamagune dan Tasifeto Timur. Suku Marai juga mendiami sebagian negara Timor Leste. Walaupun terpisah negara, hubungan baik tetap terjalin antar sesama suku Bunak di kedua negara. Suku Bunak banyak tinggal di daerah pedalaman jauh dari pesisir pantai. Hal ini membuat wilayah suku Bunak banyak tumpang tindih dengan suku-suku lainnya. Dua desa yang paling banyak terdapat suku Bunak adalah Desa Hanes dan juga Desa Lakmaras. Dahulu kala, kelompok masyarakat ini berpindah dari bagian timur Pulau Timor yang kini menjadi wilayah Timor Leste menuju bagian barat. Dahulu, pada awal mereka bermigrasi ke barat menceritakan bahwa tempat ini sudah banyak dihuni oleh suku Melus yang turunannya dapat kita lihat sebagai suku Dawan. Saat itu, orang Melus menguasai 4 bukit yakni Lakmaras, Hanes, Abis, dan Siarai. Suku Bunak mulai menduduki wilayah 4 bukit ini setelah perang melawan orang Melus. Bukit ketiga yaitu Lakmaras, Hanes, dan Abis lalu berdiam hingga bertumbuh menjadi sebuah perkampungan. Bukit Siarai dibiarkan kosong karena tetua adat menyebut ketiga kampung ini sebagai Lologonion yang artinya 3 bukit dalam bahasa Bunak. Dalam bahasanya, suku Bunak menyebut dirinya dengan sebutan En Bunak yang artinya saya orang Bunak. Bahasa Bunak sendiri tidak termasuk ke dalam golongan Melayu Polinesia seperti suku Tenun dan suku Kemak. Bahasa Bunak masuk ke dalam rumpun bahasa Transnugini yang menjadi rumpun bahasa Papua dan kepulauan di sekitarnya. Bahasa Bunak yang berbeda ini membuat penutur bahasa Tenun dahulu sulit berkomunikasi dengan suku lainnya. Ada cerita di manakala mengenai syair tarian Tebele Seluan yang tidak dipahami oleh para tetua adat. Ternyata syair tersebut dinyanyikan dalam bahasa Bunak, suku Tenun yang mendominasi wilayah Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka hingga Timor Leste sering hidup berdampingan. Alhasil, penggunaan bahasa antara berbagai suku ini sering terjadi. Tari Kulete atau disebut dengan tari injak padi itu adalah sebuah tari yang dilakukan oleh masyarakat suku Bunak. Yang artinya tari ini digunakan untuk rasa syukur mereka atas panen sebuah padi. Tari ini biasanya dilakukan oleh pria dan wanita yang berkelompok-kelompok. Yang utama tenda tempat berlangsung ipilete disimpan jerami padi yang sudah tidak ada bulir padi lagi. Lalu mereka membentuk lingkaran mengelilingi tiang utama tempat jerami pada padi tersebut. Bagi para pria membentuk kelompok kecil dengan anggota 10-12 orang dan ada satu orang sebagai ketua kelompok berada paling depan sambil menyanyi dan menari. Dia mengembangkan jerami padi dan mengangkat ke atas langit sambil menggoyang-goyangkan jerami padi untuk menghormati roh para arwah penunggu yang diyakini berada di tempat yang tinggi. Sementara pada para perempuan membentuk lingkaran paling luar dengan berjalan mengelilingi para pria sambil memegang
pundak satu sama lain sambil menyanyikan bersaut-saut atau saling berbalas pantun. Suku Bunda memiliki makanan khas yang disebut dengan rumpur rampe. Rumpur rampe adalah makanan khas NTT yang berupa tumisan campuran bunga dan daun pepaya. Nah, makanan ini biasanya disajikan di rumah-rumah sebagai hidangan favorit mereka. Masakan ini biasanya terdiri dari daun dan bunga pepaya yang ditumis dengan cabai merah dan bahkan cabai rawit. Semua bahan tadi ditumis dengan bumbu-bumbu seperti garam dan gula serta rempah-rempah yang lain. Nah, mengenal tarian rumpur rampe, sajian khas masyarakat Nusa Tenggara Timur di masyarakat Maumere di Nusa Tenggara Timur. Menu satu ini dikenal sebagai menu tradisional favorit keluarga, di mana masakan ini disajikan sebagai makanan di rumah, bahkan menjadi makanan wajib yang disajikan di hotel dan gedung pertemuan pada acara penting. Nah, salah satu contohnya seperti makanan yang dimakan teman saya. Untuk bahan-bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada bawang merah, yang kedua ada bawang putih, yang ketiga ada daun salam, beberapa daun salam, kemudian laos, dan juga ada aneka cabai rawit maupun cabai besar. Untuk cara masaknya, yang pertama masukkan daun pepaya dan bunga pepaya. Setelah itu tumis bumbu-bumbunya dan masukkan daun pepaya dan juga bunga pepaya. Dan inilah jadi, siap dinikmati. Pakaian tradisional yang biasanya digunakan oleh suku Bunda atau suku Marae adalah pakaian adat yang dinamakan tais. Tais ini digunakan oleh masyarakat suku Bunda sebagai pakaian adat tradisional saat melakukan ritual adat atau tarian tradisional. Dulu, tais dibuat dari kapas, kemudian seiring dengan berjalannya waktu masyarakat suku Bunda menggunakan benang untuk membuat tais dengan cara menenun. Lagu daerah Oras Loro Malirin ini merupakan lagu yang berasal dari daerah Provinsi NTT yang saat mengisahkan tentang perpisahan antara anak dan orang tuanya. Diketahui di lagu ini dinyanyikan saat bersama dan berkumpul untuk melepaskan kepergian orang yang kita cintai. Hai, di sini saya akan menjelaskan mengenai senjata suku Bunak. Suku Bunak memiliki senjata yang bernama bat atau tombak. Senjata yang biasa digunakan suku Bunak atau suku Marae adalah sebuah tombak. Tombak ini biasanya digunakan untuk memburu hewan. Untuk bahannya, senjata ini terbuat dari sebuah tongkat, kemudian di atasnya dikasih besi yang berbentuk tajam seperti gigi. Selanjutnya ada rumah adat suku Bunak yaitu Duorato. Setiap rumah adat yang berada di kampung Duorato pada umumnya tampak sama dilihat dari luar. Setiap rumah adat memiliki bentuk atap yang sama, yaitu menyerupai perahu terbalik. Bagian atap yang dibuat dengan rumput atau alang-alang terlihat menutup sampai ke bawah. Pengunjung diharuskan menunduk untuk bisa masuk ke dalam rumah. Hal ini menandakan wujud sikap berserah diri, di mana tunduk atau sikap hormat sangatlah diwajibkan sebelum masuk ke sebuah tempat yang disakral. Ada bagian unik yang terdapat pada atap setiap rumah adat di kampung Duorato. Beberapa rumah tampak dipenuhi anyaman ijuk dari ujung kiri sampai kanan. Namun beberapa rumah justru tak memakai ijuk. Hal ini ternyata untuk menandakan identitas suku yang mendiami rumah adat tersebut. Jika suku yang dimaksud berasal dari kalangan bangsawan, maka rumah yang ditinggalinya memiliki penanda khusus berupa anyaman ijuk di atap. Sebaliknya, rumah tanpa ijuk di atap merupakan penanda untuk kalangan non-bangsawan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai
agama dan adat yang ada di suku Bunak. Suku Bunak memiliki tradisi adat yang kuat. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, saling membantu dan menghormati orang tua serta tetua adat. Pernikahan adalah salah satu upacara penting dalam budaya Bunak. Upacara pernikahan ini biasanya dilakukan dengan prosesi adat yang melibatkan tarian, nyanyian, dan pemberian mahar kepada keluarga pengantin perempuan. Suku Bunak juga memiliki sistem hukum adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Suku Bunak memiliki sistem kepemimpinan yang diatur oleh aturan adat. Kepala suku atau pemimpin adat memiliki peran penting dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan sengketa serta mempertahankan tatanan sosial masyarakat. Terima kasih. Salam dan bahagia.